Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang dengan salah satu yang bercita-cita menjadi YouTubers, yaitu Tony Kolis. Iya, beliau bercita-cita menjadi YouTubers. Begitulah kurang lebihnya cita-citanya beliau, Bung Kolis ini. Oke, Bung Kolis. Oke, terima kasih Bung Tony sudah mengundang saya untuk acara interview. Sama-sama Bung Kolis. Wawancara apa namanya? Talk to Lay. Talk to Oh, Lay. iya. Gitu, ya. Interview kita ya. Talk to Talk to Lady. Lady. Ya, Ya, benar Bung iya Kolis. caranya. Bung Tony ini agak-agak aneh. Ada gimana tuh Bung Kolis? Baik, gini. Saya sedikit cerita tentang Ya, YouTubers. silakan Bung Kolis. YouTubers itu adalah peluang untuk kita mendapatkan uang sebagai income. Pendapatan. Tapi tentunya tidak mudah. Ada beberapa YouTubers ya yang memulainya dengan mudah dan mendapatkan income itu dengan mudah. Ya, Bung Kolis. Tapi tidak sedikit juga yang membutuhkan effort yang besar untuk menjadi YouTubers. Tentu. Jadi begini kawan, Gimana tuh Bung Kolis? YouTube ini memberikan peluang bagi kita untuk mendapatkan income. Tentunya bukan dari apa ya, dari terus terang dari iklan aja. Iya. Jadi kita ada iklan yang masuk ke konten kita, di situ kita mendapatkan income tadi. Bung Kolis. Income. Seperti Memang tidak mudah, tapi kita perlu terus berusaha, istiqomah, dan tentunya kita melihat juga referensi dari YouTubers yang lain Bung Kolis itu penting. supaya ada motivasi kita untuk tetap mengisi konten. Kurang lebih begitu. Mantap Bung Kolis. Jadi gini Gimana, Bung gimana? Tony ya, saya sedikit Silakan Bung Kolis. sedikit Nggak apa-apa. Memang harus jadi bukit Bung Kolis. Silakan. Sedikit saja. Oke, gini ya kawan. Gimana tuh? YouTubers memang membutuhkan effort yang besar, apalagi di tahun 2019 ini. Supaya kita mendapatkan income, setidaknya harus ada 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Untuk mencapai itu, beberapa YouTubers bisa mencapai dalam waktu 3 bulan, ada malah dalam hitungan hari atau jam mereka sudah mencapai target yang tadi itu, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang. Yang saya ingin tekankan Gimana ini, tuh Bung Kolis? di YouTube ini tidak harus kita menjadi sesuatu orang yang hebat, tidak harus menjadi orang yang populer. Kita bukan orang yang memiliki pendapatan yang sebelumnya tinggi, Ya Bung Kolis. tidak harus seperti Jadi itu. harus gimana? Ada kebebasan sedikit di YouTube ini. Gimana tuh modelnya? Siapapun Anda, asalkan ada catatan di situ, asalkan kita memiliki konten yang menarik, Catat. menghibur, mendidik, dan menyenangkan hati orang. Intinya seperti itu. Kita mencoba untuk menyenangkan hati orang lain, kita mencoba menghiburnya. Insya Allah jalan kita bisa lebih mulus di situ. Jadi saya tekankan lagi di sini, maaf ya, Silakan. ini Silakan Bung tekan Kolis. terus dari tadi ya, seperti dunia inilah penuh tekanan. Jangan ditekan-tekan. Oke, gini, Bung Tony. Oh. Dalam hal ini saya tekankan bahwa untuk pertama kali seandainya kawan-kawan mau jadi YouTubers, jangan pikirkan tentang income-nya dulu, tentang penghasilan yang kita akan dapat. Itu urutkan ke nomor 100 saja dulu. Yang paling pertama, yang paling penting itu kita ingin menyenangkan hati orang lain, kita ingin membagikan informasi yang penting, kita ingin menghibur orang lain, dan tentunya kita ada unsur pendidikan sedikit di sini. Apapun itu ada unsur edukasi, itu perlu kita masukkan di dalam konten kita.
dengan berbagai macam trik, berbagai macam ide, dengan berbagai macam cara seperti itu. Bagaimana Bung Tony? Pendidikan. Oke. Ya betul Begini. Tentang dapatan duit. Memang begini. Setuju saya tuh. Banyak orang yang bahkan sudah populer Begini Bung Kolis, yang jumlah apa penontonnya sebenarnya udah banyak, YouTubers ini? Apa hubungannya belum YouTubers dengan duit? mengetahui tentang bahwa YouTube ini bisa menghasilkan uang. Ada istilah di YouTube tuh monetisasi, 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 jenis itulah yang jelas. Kita harus memiliki akun AdSense terlebih dahulu. Ada ya? Yang jelas gini, kita punya akun YouTube, udah pasti semua orang punya akun YouTube, tapi belum tentu mereka membuat channelnya. Monetisasi. Jadi saya sarankan buat orang-orang yang sudah populer, yang sudah memiliki kreasi tinggi, kreativitas tinggi, Gimana? manfaatkan YouTube ini Ya, untuk semua udah menambah income Anda. Tentu Ya betul. saya mungkin ya yang sangat berharap bahwa YouTube ini kan menjadi income untuk saya, gitu Bang Tony ya. Ya saya sangat berharap dari YouTube ini bisa mendapatkan income untuk saya, seperti itu. Terus terang aja ya Bung Tony. Oke, gini. Anda nggak apa-apa belum punya Ya, nggak apa-apa, AdSense. Yang penting Anda itu Semua berharap terlebih seperti itu, dahulu. Bung Kolis. Anda buat video minimal Iya, sama juga, Bung 3 atau Kolis. 5, Anda upload. Tentunya harus bikin channel dulu ya. Anda bikin channel dulu. Sangat mudah, tinggal masuk ke akun itu dan perhatikan di situ ada channel. Begitu Anda klik channel, bila Anda belum memiliki channel, Anda akan disarankan untuk membuat channel. Buat aja. Ya, Setelah Anda mengupload 2, 3 atau 5 video, lalu Anda bikin monetisasinya. Jadi saat tahap monetisasi, yang dibutuhkan kawan-kawan itu memiliki akun AdSense. Jadi nggak masalah Anda buat channel dulu, akun AdSense-nya itu menyusul, nggak masalah. Yang jelas gini, ketika Anda membuat channel dan pada tahap monetisasi, itu akan lebih mudah Google AdSense untuk mengakses halaman Anda, karena idealnya nih Google AdSense itu kita harus memiliki blog dulu atau website yang bagus dan konten-konten yang lain lah yang menarik, baru kita bisa membuat akun Google AdSense. Tapi jangan khawatir, dari YouTube itu sendiri, dari halaman channel Anda sendiri, Anda sudah bisa. Ini kawan-kawan punya 2-3 video gitu, di-upload, ikuti proses monetisasi, buat Google AdSense-nya, nanti ada konfirmasi 2-3 hari atau paling cepat sebenarnya dalam hitungan jam bisa juga, kalau memang di channel kawan-kawan sudah ada isinya dan tampaknya itu menarik. Akan mudah Google AdSense itu untuk menyetujui Anda memiliki akun AdSense. Setelah Anda memiliki akun AdSense, disitulah dia digabungkan, dilinkkan antara akun YouTube dan AdSense, bergabung menjadi satu. Jadinya ketika akun YouTube Anda memiliki channel yang bagus, maka Google AdSense ini akan mencoba untuk memasukkan iklan ke dalam konten Anda. Ketika konten itu memiliki iklan atau sponsor dari AdSense, disitulah sumber income itu datang. Jadi nanti setelah, terus terang saya belum mendapatkan surat cinta dari Google AdSense, karena ini adalah video yang pertama Bung Tony. Nama juga harus fighting, harus terus berjuang kita kan. Mantap tuh Bang. Tekanan dunia ini. Ya, Gimana Bung Tony? nggak apa-apa, sabar aja dulu. Ya. Acting. Gini. Tapi ngomong-ngomong nih, siapa YouTube, Api? kalau saya perhatikan di dunia Iya, YouTube ini, Bung Kolis, ada suatu hal yang Anda menarik. pakaian Anda seperti Dia itu. bisa menembus Saya udah rapi dunia gini. Gimana tuh? Apa Dia- masalah jadi di YouTuber? YouTube. Whatever you are,
apapun diri Anda, Ya. asalkan itu tadi itu menghibur, mendidik, dan bisa mengapresiasi, menginspirasikan orang lain untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, itu semua nggak masalah. Termasuk ya, mohon maaf, pakai celana pendek, baju Menghibur, begini, mendidik. saya rasa itu bukan masalah di YouTube. Begitu ya, saya sangat menghargai, terima kasih Anda sudah berpakaian rapi, wah keren gitu. Mohon maaf pakaian saya seperti ini, Anda mendadak Bung Tony. Anda terlalu mendadak mengaku, jadi belum sempat keren-kerenan. Anda sudah datang ke sini, ya mau gimana lagi, Udah keren. saya harus apa adanya. Ya nggak apa-apa, keren kok, udah keren itu. Oke kawan, Oke. kembali lagi ke ya, Ini bagaimana mulai jadi YouTuber? Kita bahas tentang YouTube. Iya. Bagaimana? Untuk memulainya memang berat kawan. Oke. Begini, dunia ini lebih cenderung ke duplikasi. Bukan berarti kita menjadi plagiat, metodenya yang kita duplikasi. Duplikasi. Ya Bung Tony, seperti Duplikasi ya. duplikasi itu penting. Duplikasi ini kita harapkan semua orang memiliki metode yang sama untuk mencapai tujuan itu. Ada ribuan orang di akun YouTube ini yang sudah memiliki dalam tanda kutip penghasilan dari YouTube. Jadi kenapa tidak? Ini hal yang bisa dibilang peluang yang sangat besar. Betul. Tidak menutup kemungkinan untuk yang ini atau yang itu. Orang ini orang itu tidak seperti itu. Yang pastinya kawan-kawan seperti tadi itu harus memiliki konten yang menghibur, memiliki edukasi, dan menginspirasi bagi orang lain. Itu sangat menarik. Ada banyak model konten di sini yang kita bisa coba ketika Anda menonton YouTube sendiri. Kita semua sangat bersahabat dengan YouTube, dan kita semua sekarang ini soal kuota tuh sudah nggak jadi masalah ya. Benar. Banyak orang memiliki kelebihan kuota, nonton YouTube bisa berjam-jam. Iya. Mana sih juga? Itulah kita coba lihat kembali bagaimana kita membuat satu konten. Di edisi berikutnya nanti kita bahas tentang mau buat konten aja ya Bung Tony. Mantap Bung Kolis, kita buat konten ya. Bung Tony. Jadi gitu kawan. Untuk sementara soal konten kita pending dulu. Kita dasar-dasarnya ya YouTube. Saya baru pertama ini juga mengupload video untuk YouTube. Kita sama-sama buktikan. Oke. Jadinya di kesempatan ini Bung Tony, Ya, Bung saya Kolis. ingin mengajak kawan-kawan, jadilah YouTubers. Mantap. Jangan ditunda, jangan takut. Ya. Kita masing-masing kita punya kelebihan kuota, cuma berapa menit aja upload. Saya rasa nggak makan banyak kuota, nggak sampai 1 giga kita makan itu kuota untuk mengupload durasi 4-5 menit atau 10 menit. Betul Bung Kolis. Video yang menarik gitu. Ya, sama-sama kita berkreasi di sini, sama-sama kita maaf Bung Tony sebentar. Apa tuh? Kita klik subscribe, like, dan share. Promosi. Supaya channel ini juga bisa tetap aktif, bukan begitu? Ya, betul. Seperti itu. Ya. Jadi intinya bagaimana kita bisa membuat orang lain untuk mengklik subscribe, dia bisa share, dia bisa like channel kita. Itu yang terpenting. Oke. Sangat suka YouTube. Ya. Saya terinspirasi membuat channel ini karena anak saya. Oh. Iya, selain terus terang mungkin nanti setelah saya tiada, setidaknya anak saya bisa ngelihat, jadi kenang-kenangan dia lah. Ternyata dulu gini kerjaan bokap gue ya. Ya, Bung. Bapak saya, ayah saya kerjanya gini. Kalau anak saya manggil saya tuh mami. Oh, begitu mami ya. Dia manggil mami. Ya. Hai Dika, hai Sabil. Jadi siapa tahu dia nanti udah gede gitu, tiba-tiba namain, oh ada channel mami saya di sini. Jadi kita nggak muluk-muluk. Iya, Bung Kolis. Yang penting jadilah YouTubers.
karena di sini memiliki peluang lebih banyak. Di YouTube inilah sumber penghasilan Setuju. yang baik untuk kita semua. Setuju. Selain kita bisa saling berbagi dengan sesama, Ya. kita saling berbagi ilmu, Ya. kita berbagi motivasi, berbagi inspirasi. Intinya di YouTube kita bisa saling berbagi dan sama-sama saling menghibur. Betul. Begitu, Bung Tony. Setuju, Bung Kolis. Saya setuju sekali. Bagaimana tentang perangkat yang dibutuhkan untuk jadi YouTubers? Perangkat untuk menjadi YouTubers? Oke, kalau soal perangkat, jadi gini, Gimana tuh, Bung Kolis? kita jangan terlalu terpaku bahwa menjadi YouTubers kita harus memiliki sesuatu perangkat yang canggih, yang wah. Sepertinya tidak untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan, misalnya saya memang sudah dapat income, harus di-upgrade dong Ya. perangkat. Tapi untuk memulai Untuk saat ini kualitas. menjadi YouTubers, modal saya cuma kuota sama HP untuk sementara ini. Smartphone ya. Apalagi kalau kita punya partner. Sementara ini kan saya cuma dengan Bung Tony. Saya Tapi harus tetap bikin konten ya. kita masih merintis nih channel ini ya. Iya. Bung Tony. Betul tuh, Bung Kolis. Oke, terima kasih. Sama-sama. Tetap harus bikin konten ya, Bung Kolis. Jadi seperti itu. Mulai saja, walaupun hanya memiliki smartphone, jangan putus asa. Itu masih bisa jadi modal kita. Oke. Dan saya yakin smartphone kawan-kawan lebih canggih dari punya saya. Kalau smartphone yang saya gunakan ini bisa dibilang hanya untuk ekonomi menengah ke bawah lah. Semua orang menjangkau smartphone saya ini. Sederhana. Tidak secanggih kalau saya perhatikan di mall atau bahkan di dusun-dusun tempat saya tinggal. Smartphone mereka canggih-canggih. Spek dan apanya lebih canggih dibandingkan smartphone milik saya. Ya, benar tuh, Bung Kolis. Dan itu menurut saya sangat mubazir teknologi ya. Fasilitasnya perangkat yang canggih digunakan hanya untuk sosial media, telepon, Ya. SMS sudah jarang sekarang. Paling chatting, aplikasi-aplikasi media sosial, aplikasi-aplikasi perpesanan untuk mengirim pesan seperti itu, aplikasi teks. Maaf ya, agak katrok mungkin istilah yang saya sampaikan berbeda dengan yang kawan-kawan pahami, tapi saya mohon sedikit pahami saya dengan banyak keterbatasan ini. Oke, kami pahami, Bung Kolis. Begini, Bung Kolis, menurut Anda siapa saja yang pantas menjadi seorang YouTuber? Bung Kolis, siapa saja yang pantas menjadi seorang YouTuber? Ya, begini Bung Tony. Kenapa saya bilang jadilah YouTubers? Ya. YouTubersnya bukan hanya seperti pengangguran seperti saya ini. Bung Tony. Jadi YouTubers itu bukan hanya untuk seorang pengangguran seperti saya ini, Bukan hanya untuk pengangguran ya, tapi untuk semua orang. buat semua. Ketika Anda bekerja, Anda nggak ada salahnya proses kerja Anda itu pasti ada ruang untuk publik kan. Tidak harus semua perusahaan itu memiliki ruang publik. Ketika Anda menghadapi pekerjaan di ruang publik, itu bisa menjadi konten Anda menarik dan semua orang bisa mengetahui. Jadi kan menambah, kita saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang profesi Anda. Misalnya YouTube sekarang bisa streaming juga ya. bisa. Kalau kita nggak ada waktu untuk ngedit, kita bisa langsung streaming. Ya. Streaming lakukan. Ya itu juga bisa jadi alat kontrol kita. Karena kita merasa di depan kamera, di depan otomatis gini Bung Tony. Gimana Ketika gimana? kita berhadapan di depan kamera, ada rasa canggung tuh ada, Sama. karena belum terbiasa, Iya, kita iya, harus iya. grogi atau apa. Disitulah Grogi kalau juga, bisa nilai positifnya. Iya, benar tuh, Bung Jadi Kolis. gini Bung Tony, nilai positifnya itu seperti ini. Gimana tuh, Bung Kolis? Nilai positifnya dari kamera ini adalah kontrol sosial. Kontrol sosial. Kita nggak mungkin dong ada rasa malu kita mau melakukan hal-hal yang nyeleneh, melakukan hal-hal yang di luar nilai dan norma yang berlaku di Ya. masyarakat itu ada. Saya setuju tuh, Bung Kolis. Jadi ketika kita di hadapan di kamera,
grogi, canggung tuh ada. Sekarang ini lagi grogi, bro. Sama. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang apa. Sama. Tapi di mindset saya, di Iya. pikiran saya, walaupun saya lagi ece-ece gini ya Bung Tony, tapi saya ngerasa bahkan mungkin nantinya video ini nggak ada yang nonton pun, walaupun seperti itu, tapi grogi itu masih ada, iya. Belum terbiasa. Namanya pemula ya mau. Ya nggak apa-apa. Jadinya agak grogi. Iya, grogi. Tony sih ngajak kita konten gini, mau bagaimana juga ya. Iya, iya, iya. Kembali ke mencoba untuk income tadi. Ya, ini seperti itu Bung Tony. Ya gini, Gimana? bicara soal duplikat, bukankah duplikat tuh bagi banyak orang bermakna negatif? Duplikat tuh bermakna negatif, Bung Kolis. Banyak orang ya duplikat itu kan, Iya, aduh, betul sekali Bung Bung Tony. Tony. Jadi begini, gimana itu? soal duplikat tadi bukan berarti kita menduplikasi semuanya. Anggap seperti ini. Gimana? Duplikasi itu di dalam tanda kutip metodenya, Metode ya? bukan seluruhnya. Bukan. Semua orang bisa bikin kopi, ya kan? Ya. Anda suka kopi, Bung Tony? Suka banget kopi. Iya, suka kopi. Jadi gini, Gimana? semua orang bisa bikin kopi. Ya. Semua orang bisa membeli kopi instan, Ya. tinggal gunting, tuang, kasih air hangat, nikmati. Semua bisa. Betul. Disitulah teknologi yang kami sebut teknologi itu. Bagaimana kita membuat kopi itu, semua orang kan pasti bisa. Ya. Ya kan kawan-kawan pasti bisa juga buat bikin kopi. Atau kalaupun ada yang nggak bisa, nanti kita bisa jadi bahan tutorial membuat kopi. Ya. Ada juga. Kopi. Apa itu menarik kira-kira? Enggak menarik. Ah, ya. Bikin teknologi, metode. Jadi yang diduplikat itulah metodenya, caranya. Caranya ya. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukan. Metode itu mendekati ilmiah. Bila dilakukan berkali-kali akan menghasilkan hasil yang sama. Bila dilakukan dengan teknologi yang tepat, So ilmiah. hasilnya akan sesuai dengan yang pernah ada. Duplikat di sini adalah lebih ke inspirasi menurut saya, Bung Tony. Ya. Bung Kolis. Jadinya bagi kawan-kawan yang memiliki potensi lebih, memiliki kemampuan yang lain, jadilah YouTuber. Jadilah YouTuber. Oke, Bung Tony. Terima kasih Bung Kolis sudah bersama Ya, kita. gitu ya. Durasi. Iya, durasi gini nanti orang udah muak pada Iya. kabur semua. Gimana tuh Bung Kolis? Oke, Bung Tony. Ya. Terima Terima kasih banyak, Bung sudah Kolis. Dan Kolis di acara Talk to Lain ini. Iya, betul. Terima kasih Bung Kolis ya. Oke. Terima kasih Bung Tony. Terima kasih Bung Kolis. Oke, sampai jumpa kawan-kawan. Semoga ini bermanfaat, menghibur, dan penutup di Saya. nonton ya. Ya, saya nanti yang Saya Kolis, saya pamit dulu. silakan Bung Kolis. Saya Kolis, undur diri dulu. Bye. Pergilah dia. Oke, terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Kurang lebih itulah interview kita dengan seorang calon YouTubers, Bung Kolis. Ngomong lagi deh. Bukan ada yang lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. See you next time. Oke, gitu aja oke. Terima kasih banyak sudah bersama kami, Tony dan Bung Kolis yang tadi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share, subscribe, like. Terima kasih.